Bangsa Viking mengorbankan seorang budak kepada dewa laut mereka saat mereka meluncurkan sebuah kapal. Saat ini, tradisinya adalah memecahkan sebotol sampahnya di lambung kapal. Itu dianggap membawa sial jika botolnya tidak pecah. Mungkin Costa Concordia memang sudah ditakdirkan bernasib buruk sejak awal. Costa Concordia dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan kapal pesiar Italia terkenal, Costa Cruises, yang merupakan bagian dari Carnival Corporation yang mengendalikan 50.000 kapal pesiar di dunia. Kapal ini diluncurkan pada tahun 2005 dengan biaya $600 juta dan merupakan salah satu kapal pesiar terbesar di Italia. Kapal ini memiliki panjang 952 kaki, lebar 116 kaki, dan syarat air 26 kaki, yang berarti saat kapal mengapung, 26 kaki berada di bawah permukaan air. Kapal ini memiliki berat 60.000 ton. Itu berarti kapal ini harus memindahkan air setara 24 kolam renang berukuran olimpiade agar bisa mengapung. Dek-dek bawah yang berada di bawah permukaan air menampung fungsi mekanis kapal, termasuk ruang mesin dan pembangkit listrik tenaga diesel elektrik. Di atas permukaan air terdapat 1.500 kabin mewah, 6 restoran, 13 bar, spa, dan pusat kebugaran 2 lantai, teater 3 lantai, 4 kolam renang, kasino, diskotik, dan berbagai hiburan untuk lebih dari 3.000 tamu. Kapal ini dilengkapi dengan teknologi canggih di anjungan, peta elektronik yang menampilkan posisi GPS di layar, dan alat pengukur kedalaman yang menunjukkan seberapa dalam air di bawah lambung kapal. Rute telah diprogram ke dalam sistem, dan setiap penyimpangan dari rute akan memicu alarm. Ketika kapal pesiar berlayar melintas dekat sebuah pulau, alarm-alarm ini akan berbunyi dan harus diakui serta dimatikan secara manual oleh petugas di anjungan. Manuver berlayar melintas dekat seperti flyby adalah praktek umum di dunia kapal pesiar. Pada tanggal 14 Agustus 2011, Costa Concordia diminta oleh manajemen perusahaan untuk berlayar melintas dekat Pulau Giglio sebagai salam penghormatan untuk merayakan sebuah festival di pulau tersebut. Kapten Francesco Schettino memenuhi permintaan tersebut dan Concordia melakukan sail past pada siang hari tanpa insiden. Untuk melakukan sail past yang menyimpang dari rencana pelayaran yang telah ditetapkan, kru kapal harus merencanakan dan mengkoordinasikan rutenya. Mereka memulai dengan memeriksa peta laut untuk memahami kedalaman perairan setempat dan menentukan jarak aman dari perairan dangkal. Selanjutnya, mereka perlu mempertimbangkan kondisi cuaca. Apakah angin akan mendorong mereka menuju atau menjauh dari pulau pada saat mereka melewati? Kemudian mereka perlu merencanakan pengendalian kemudi kapal. Jika Anda mengemudikan yacht kecil di dekat perairan dangkal, Anda bisa mengubah arah dengan cukup cepat. Kapal besar seperti Costa Concordia membutuhkan waktu untuk mengubah haluan karena ukurannya dan momentumnya. Itu berarti Anda perlu memperkirakan posisi dan arah kapal, serta melakukan penyesuaian pada haluan Anda jauh sebelum kapal benar-benar merespons sepenuhnya. Pada pukul 19 tanggal 13 Januari 2012, Costa Concordia berlayar dari Civitavecchia, Italia, untuk pelayaran selama 7 hari. Pemberhentian pertama yang direncanakan adalah di Savona di Riviera Italia, 250 mil ke barat laut. Ada lebih dari 1.000 awak kapal dan lebih dari 3.000 penumpang, sehingga total jumlah orang di kapal adalah 4.229 jiwa. Sekitar 600 penumpang naik ke kapal di Civitavecchia. Dalam waktu 24 jam, semua penumpang harus ikut serta dalam latihan evakuasi. Dalam latihan wajib ini, penumpang akan belajar seperti apa bunyi alarm evakuasi, di mana letak sekoci, di mana titik kumpul mereka, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat. Namun untuk saat ini kapal mulai berlayar dan para penumpang mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di laut. Kapten Francesco Schettino yang berusia 51 todas sedang menghibur Dominika Kamorten yang berusia 25 tahun, seorang penari dari Moldova yang merupakan tamu kapten tanpa membayar. Kapten tersebut sudah menikah dan memiliki seorang putri. Namun mungkin saja seorang kapten kapal besar memiliki beberapa keuntungan yang tidak tercantum dalam deskripsi pekerjaan. Schettino memberitahu krunya bahwa dia berniat melakukan penghormatan dengan melintas dekat Pulau Giglio. Kru memperlambat kapal sementara kapten pergi makan malam. Perwira pertama Ciro Ambrosio mengarahkan kapal menuju Pulau Giglio. Dia mematikan alarm kapal yang mulai memperingatkannya tentang penyimpangan dari jalur yang telah direncanakan. Schettino dan tamunya makan malam bersama, lalu Schettino membawanya ke anjungan pada pukul 21. Maitre di kapal, Antonello Tiafoli, yang berasal dari Pulau Giglio, sudah berada di sana. Mentor Schettino, seorang mantan kapten Costa yang sudah pensiun, Mario Palombo, tinggal di pulau itu. Schettino memiliki banyak alasan untuk melakukan penghormatan ke Pulau Giglio. Seorang wanita muda yang ingin dia buat terkesan, mentornya, dan maitre d'-nya. Kru sekarang meningkatkan kecepatan kapal hingga 16 knot untuk menebus waktu yang dihabiskan kapten saat makan malam.
Sementara Maitridi menelpon mantan Kapten Costa yang sudah pensiun, Schettino meminta perwira pertama Ambrosio untuk memeriksa radar untuknya. Kapten telah meninggalkan kacamata bacanya di kabin. Maitridi menyerahkan telepon kepada Schettino agar kedua kapten bisa berbincang. Schettino meminta saran kepada kapten yang sudah pensiun tentang seberapa dekat dia bisa berlayar ke Giglio. Dia mengatakan ingin mendekat hingga 0,4 mil laut, sekitar 2.500 kaki dari garis pantai. Kapten yang sudah pensiun memberitahunya bahwa kedalaman laut di sana bagus, tapi tidak perlu berlayar sedekat itu karena sangat sedikit orang di pulau tersebut saat musim dingin. Sebenarnya, dia sedang berada di rumah musim dinginnya di daratan utama. Kapten Schettino sudah pernah melakukan manuver melintas dekat pulau ini sebelumnya, dan mungkin dia hanya menyenangkan hati kapten yang sudah pensiun itu dengan meminta sarannya. Yang membuat saya heran adalah Kapten Schettino malah bertanya pada kapten lain tentang kedalaman, padahal seharusnya dia memeriksa peta laut yang menunjukkan kedalaman di sekitar pulau. Sekarang konsentrasi Kapten Schettino terbagi antara layar radar yang tidak bisa dia baca, panggilan telepon di mana dia mendapat saran untuk tidak berlayar terlalu dekat, dan Anda hampir bisa merasakan keberaniannya yang berlebihan. Sekarang saya kaptennya, saya sudah pernah melakukan ini sebelumnya, saya tahu apa yang saya lakukan, saya bisa melihat pulaunya. Dan saat dia sedang menelpon, kapal itu mendekati pulau dengan kecepatan yang memang dirancang untuk mengejar waktu, bukan untuk bermanuver mengelilingi pulau. Kapten Schettino sekarang bernavigasi secara visual, bukan dengan instrumen. Dia memerintahkan jurumudi untuk mulai berbelok ke kanan yang akan membelokkan kapal ke kanan agar sejajar dengan pelabuhan Giglio. Tapi sekarang dia menyadari bahwa kapal lebih dekat ke pulau daripada yang dia perkirakan. Dan dia melihat tonjolan batu di bawah permukaan air di sebelah kiri kapal. Secara naluriah, dia berteriak untuk membelokkan kapal tajam ke kanan, yang berarti jurumudi memutar kemudi sepenuhnya ke kanan. Haluan kapal berayun ke kanan dan menghindari batu-batu itu. Jika kamu mengendarai mobil dan memutar setir, roda belakang akan mengikuti jalur roda depan. Tapi kapal berbeda. Ketika kamu mengarahkan kemudi kapal, kapal akan berputar di sekitar bagian tengah lambung kapal yang berfungsi seperti titik tumpu. Jadi saat haluan Costa Concordia berayun ke kanan, buritan kapal berayun ke kiri. Schettino menyadari kesalahannya dan berteriak memberi perintah berikutnya tajam ke kiri untuk mengimbangi perintah sebelumnya. Sesaat, haluan dan bagian tengah kapal melewati bebatuan. Banyak penumpang sedang makan malam ketika tiba-tiba terdengar bunyi benturan keras, diikuti suara berderit panjang, suara merengek, dan suara logam melengkung seperti kaleng. Kapal pun berguncang dan bergetar. Gelas-gelas jatuh dari rak bar, piring-piring meluncur dari meja makan dan pecah di lantai. Kapal menabrak batuan karang di lepas pantai Pulau Giglio di Toskana. Karang itu dikenal sebagai Lascaux dan dapat terlihat di peta kapal sekitar 2.600 kaki dari pelabuhan. Costa Concordia menabrak karang pada kedalaman 26 kaki di bawah garis air di sisi kiri bagian buritan, mencabik 2 lembaran logam panjang dari lambung kapal sepanjang 160 kaki. Sebuah batu sebesar mobil kecil tertanam di lambung kapal. Air laut mulai membanjiri ruang mesin, menenggelamkan generator dan mesin. Lampu berkedip lalu padam, meninggalkan penumpang dalam kegelapan. Kepanikan mulai menyebar di seluruh kapal, tetapi lampu darurat langsung menyala hampir seketika. Kepala insinyur melapor ke anjungan bahwa air membanjiri ruang mesin dan kapal akan tenggelam. Air laut dengan cepat naik hingga setinggi panel listrik utama di ruang kendali mesin. Dek bawah kapal terbagi menjadi beberapa kompartemen besar. Jika 4 dari kompartemen ini terendam air, kapal bisa tenggelam. Kapten Schettino di anjungan dapat melihat bahwa beberapa instrumen tidak berfungsi. Pada pukul 21.45 malam, alarm dibunyikan. 2 peluit panjang dan 1 pendek memberitahu kru tentang adanya masalah. Pada pukul 21.50, kapal mulai miring. Kapal miring ke kiri, yaitu ke sisi di mana air membanjiri ruang mesin. Kru di atas kapal memberitahu para penumpang bahwa semuanya baik-baik saja dan hanya ada gangguan listrik. Semuanya sekarang sudah terkendali dan silakan menikmati sisa malam ini. Pada pukul 21.57, 15 menit setelah kapal menabrak batu, Schettino menelpon pusat operasi Costa Cruises. Dia memberitahu eksekutif Roberto Ferrarini 1 kompartemen terendam air, yaitu kompartemen dengan motor propulsi listrik. Dan dengan situasi seperti itu, daya apung kapal tidak terganggu. Schettino belum memahami seberapa parah dampaknya. 5 kompartemen sedang terendam air dan dia belum mendengarkan kepala insinyurnya. Penjaga pantai mulai menerima panggilan dari para penumpang di kapal. Mereka menemukan Concordia di radar mereka dekat Giglio 6 menit setelah panggilan pertama pada pukul 22.12.
Mereka menghubungi kapal melalui radio dan menanyakan apa situasinya. Petugas navigasi kapal Simone Canessa yang berusia 26 tahun menjawab bahwa hanya terjadi pemadaman listrik. Dia mendapat instruksi ketat dari kapten untuk meremehkan situasi dan menegaskan bahwa semuanya terkendali meskipun dia tahu kapal sedang kemasukan air. Penjaga pantai bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan dan petugas menjawab bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan saat ini. Mesin-mesin mati, layar komputer menjadi hitam, kapal terombang-ambing dan kehilangan kecepatan. Momentumnya membawa kapal itu ke utara, sepanjang garis pantai pulau melewati pelabuhan, lalu melewati semenanjung berbatu yang disebut Point Gabbianara. Langkah terakhir Schettino adalah mengunci kemudi keras ke kanan. Momentum kapal membawanya maju, akhirnya memutarnya melawan angin dan menyelesaikan putaran 180 derajat. Angin sekarang mendorong kapal kembali ke arah pulau. Air yang membanjiri dek bawah bersama angin sekarang menggeser berat kapal yang mulai mengubah kemiringan dari kiri ke kanan. Schettino menurunkan jangkar kapal, tetapi jangkar tersebut tidak menancap di dasar laut. Penjaga pantai kembali menelpon ke anjungan Concordia. Kali ini navigator memberitahu mereka bahwa kapal mulai kemasukan air dan miring. Pada pukul 22.26, Schettino berbicara dengan Roberto Ferrarini di pusat operasi Costa dan memberitahunya bahwa 2 kompartemen telah tergenang air dan dia sedang mengarahkan kapal ke daratan. Kenyataannya dia tidak punya kendali. Angin dan sisa momentum kapal membawa kapal itu ke arah bebatuan. Pada pukul 22.28, penjaga pantai mengirimkan panggilan darurat untuk semua kapal di daerah tersebut agar menuju ke Pulau Giglio. Pada pukul 22.44, Costa Concordia berhenti di Punta del Gavionara di kedalaman sekitar 65 kaki. Para penumpang di Concordia merasa bingung dan tidak pasti. Kapten Schettino meninggalkan anjuan dalam keadaan syok dan melihat ke arah kapal. 3.200 penumpang tidak tahu harus berbuat apa. Lebih dari 1.000 awak kapal juga sama bingungnya. Kapten kedua, Roberto Bozzio, mulai melakukan evakuasi lebih awal sebelum perintah resmi diberikan. Keputusan ini oleh perwira junior dan awak kapal dianggap sebagai pembangkangan karena mereka bertindak tanpa instruksi dari kapten. Beberapa awak kapal memerintahkan rakit penolong diturunkan ke air dan yang lain menyarankan penumpang kembali ke kabin mereka. Tidak ada kepemimpinan yang jelas. Pada pukul 22.58, 7 peluit pendek dan 1 panjang dibunyikan, menandakan sekoci harus diturunkan dan kapal harus dievakuasi. Hampir 2.000 orang telah berdiri di dek 4 selama 1 jam, menunggu, mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. 600 orang yang baru saja naik ke kapal beberapa jam lalu belum mengikuti latihan evakuasi apapun. Latihan itu dijadwalkan untuk hari berikutnya. Karena Concordia miring ke kanan, mustahil untuk menurunkan sekoci dari sisi kiri kapal. Beberapa penumpang melompat ke air laut yang dingin di musim dingin untuk berenang ke pantai. Saat kru mulai membuka gerbang sekoci, kekacauan pun terjadi. Seseorang berteriak, "Wanita dan anak-anak duluan!" yang membuat kepanikan semakin menjadi-jadi. Sekoci pertama tiba di pelabuhan Giglio tepat setelah pukul 23. Mario Pellegrini, wakil wali kota Giglio, tiba di pelabuhan dan menuju kapal dengan sekoci, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab. Para penumpang menuruni tangga tali di sisi kapal, sementara perahu-perahu merapat untuk menjemput mereka naik ke atas perahu. Dalam waktu 1 jam 15 menit, hampir 3.500 orang berhasil mencapai pelabuhan Giglio dengan selamat. Pada pukul 23.45, sebuah helikopter penyelamat tiba. Pada pukul 12.15, tepat setelah tengah malam, hampir semua orang di sisi kanan kapal telah dievakuasi, termasuk Kapten Schettino dan beberapa perwiranya. Namun tidak semua orang sudah keluar dari kapal. Beberapa orang yang sudah naik sekoci terpaksa kembali ke kapal. Saat kapal bertumpu di atas batu karang, kapal perlahan miring hingga akhirnya berhenti pada kemiringan hampir 70 derajat, membuat beberapa sekoci tidak bisa digunakan. Pada pukul 12.42 dini hari, Gregorio De Falco yang bertanggung jawab atas operasi penyelamatan penjaga pantai menelpon Kapten Schettino di ponsel pribadinya. Kapten Schettino menjelaskan bahwa dia terjatuh ke dalam sekoci dan sekarang sedang duduk di atas batu di luar pelabuhan Giglio. De Falco, mantan komandan dari Angkatan Laut Italia, kehilangan kesabaran dan berteriak kepada Schettino, "Kembali ke kapal sekarang juga, dasar brengsek." Schettino memberitahunya bahwa dia akan mengordinasikan penyelamatan dari batu tempatnya berada. Pada pukul 1 dini hari, hampir 1.000 orang masih berada di atas kapal. Perahu penyelamat dan helikopter terus melakukan evakuasi, menjemput orang-orang dari air dan kapal. Pada pukul 04.46, evakuasi dicatat telah selesai. Tim pemadam kebakaran dan penyelamat mulai mencari korban selamat. 32 orang tewas atau hilang. Schettino tidak pernah kembali ke kapal untuk membantu evakuasi.
Para korban selamat diangkut ke Pelabuhan Santo Stefano, di mana pusat koordinasi dan bantuan didirikan. Pihak berwenang mengeluarkan larangan terhadap semua kapal pribadi dan menerapkan zona larangan navigasi 1 mil laut di sekitar kapal tersebut. Antara tanggal 14 hingga 30 Januari, penyelam Angkatan Laut Italia, penjaga pantai, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencari orang-orang yang hilang di kapal tersebut. Kepala Penjaga Pantai Italia Marco Brusco mengonfirmasi bahwa 29 orang, 4 awak kapal dan 25 penumpang masih belum ditemukan. Kondisi yang sangat gelap dan furnitur yang hanyut di dalam kapal menciptakan lingkungan berbahaya bagi para penyelamat. Penyelam bekerja secara berpasangan. Mereka menggunakan pola pencarian zigzag di area yang telah ditentukan. Setiap penyelaman direncanakan selama 40 menit. Mereka menandai rute mereka dengan tali pandu untuk orientasi dalam kondisi visibilitas rendah dan menempatkan tabung udara darurat di dalam kapal. Mereka tidak bisa melihat lebih dari 2 kaki di depan mereka. Tim penyelamat menemukan para penyintas, termasuk sepasang pengantin baru asal Korea Selatan yang tertidur selama kejadian dan bendahara kapal yang kakinya patah. Pada tanggal 16 Januari, upaya penyelamatan terhenti ketika cuaca buruk menggeser kapal sekitar 1,5 cm. Risikonya adalah kapal bisa tergelintir ke perairan yang lebih dalam atau bahan bakar bisa bocor. Operasi dilanjutkan 3 jam kemudian. Tim penyelamat menggunakan bahan peledak untuk membuat lubang akses di lambung kapal. Kapal terus bergeser secara berkala hingga tanggal 24 Januari ketika dinyatakan stabil oleh Kepala Badan Perlindungan Sipil Italia. Pada akhir Januari 2012, jumlah total jenazah yang ditemukan adalah 17. Pada tanggal 31 Januari, pencarian di bawah garis air dihentikan. Pada bulan Februari, laporan dari para penyintas memberikan informasi kepada para penyelamat tentang lokasi terakhir yang diketahui dari beberapa penumpang. Berdasarkan hal ini, para penyelam menemukan 8 jenazah lagi di dalam bangkai kapal. Perusahaan penyelamatan Belanda, Smith International, dan perusahaan Italia Neri mulai mengeluarkan 2.380 ton bahan bakar berat dari kapal tersebut. Mereka pertama-tama fokus mengosongkan 15 tangki yang menampung sekitar 84% bahan bakar kapal, yang memakan waktu hampir sebulan untuk diselesaikan. Mereka menggunakan proses yang disebut hot tapping. Karena tangki-tangki tersebut terendam, penyelam komersial didatangkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Pertama, para penyelam memasang katup di bagian bawah tangki bahan bakar dan satu lagi di bagian atas. Minyak kental tersebut dipanaskan agar sedikit kurang kental. Air laut dipompa ke bagian bawah tangki untuk menggantikan minyak yang dipompa keluar melalui katup atas. Karena minyak mengapung di atas air, saat minyak dikeluarkan, air laut menggantikan minyak dari bagian bawah tangki dan memastikan tangki tetap memiliki daya apung negatif serta tidak membuat kapal menjadi tidak stabil. Proses ini diulangi hingga semua 15 tangki kosong pada tanggal 24 Maret. Selanjutnya, penyelam memotong lubang di lambung kapal untuk mengakses ruang mesin yang terendam air. Mereka membersihkan hampir 350 meter kubik bahan bakar diesel dan pelumas lainnya dari ruang mesin. Di luar kapal, peralatan pencarian dan penyelamatan robotik digunakan untuk menemukan 5 jenazah lagi di antara bangkai kapal dan dasar laut. Setelah bahan bakar dan oli diangkat, proses pengangkatan bangkai kapal pun dimulai. Ada 2 pilihan. Mereka bisa membongkar bangkai kapal di tempat, atau mereka bisa mengapungkannya lalu membongkarnya di dok kering, dan itulah yang mereka putuskan untuk dilakukan. Sebuah rencana dibuat untuk menutup lubang-lubang di lambung kapal, mengapungkan kembali kapal tersebut dengan bantuan pelampung besar yang dapat ditiup, lalu menundanya ke tempat lain. Ini akan menjadi operasi penyelamatan terbesar yang pernah dicoba. Diperkirakan akan memakan waktu 7 hingga 10 bulan, dan tergantung pada kondisi cuaca serta laut, akan dimulai pada bulan Mei 2012 dengan biaya $300 juta. Kontrak untuk pekerjaan penyelamatan diberikan kepada usaha patungan antara perusahaan penyelamatan yang berbasis di Florida, Titan, dan perusahaan Italia, Miko Perry. Nick Sloan, seorang ahli penyelamatan kapal asal Afrika Selatan, ditunjuk untuk memimpin operasi tersebut. Pada bulan Juni 2012, 6 bulan setelah kandas, sebuah tongkang dibawa ke posisi di sisi kanan kapal. Radar kapal, seluncuran air, dan cerobong asap dilepas untuk menstabilkan kapal dan mencegahnya tergelincir lebih jauh ke dasar laut yang miring. Cerobong asap kapal adalah yang terakhir dilepas pada bulan Desember, dan pada pertengahan Januari 2013, perusahaan penyelamat mulai membangun struktur penyangga bawah air. Pertama, mereka membuat dasar laut buatan dari pasir dan semen di sisi bawah bangkai kapal. Setelah itu, mereka membangun sebuah platform logam sebagai tempat kapal bertumpu. Pada tanggal 15 Januari 2013, 2 jenazah yang hilang terlihat di buritan kapal, namun mereka tidak berhasil dievakuasi dari lokasi yang sulit dijangkau di dalam kapal. Antara bulan Januari dan September, pembangunan platform bawah air terus berlangsung. Costa Concordia memiliki lubang besar menganga di bawah garis air, sehingga rekayasa yang dilakukan untuk mengapungkannya kembali sangatlah brilian.
Pada tanggal 16 September, tim penyelamat memulai proses yang disebut power buckling. Kabel-kabel dipasang dari platform ke sisi kiri kapal. Kabel-kabel tersebut dikencangkan menggunakan penegang hidrolik yang disebut strain jack. Kapal perlahan-lahan ditarik ke posisi tegak. Saat kapal berputar, sponson-sponson dipenuhi dengan air laut. Berat air di dalam sponson membantu menyelesaikan pemutaran kapal ke posisi tegak dan kapal bertumpu pada struktur bawah laut keesokan paginya. Pada tanggal 26 September, sebuah jenazah ditemukan di tengah kapal. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan dan sponson dipasang di sisi kanan kapal. Pada tanggal 1 Februari 2014, saat pengelasan sponson di sisi kanan kapal, sebuah lembaran logam jatuh menimpa seorang penyelam asal Spanyol, menjebaknya dan melukai kakinya. Penyelam lain berhasil membebaskannya dan membawanya ke permukaan, di mana ia kehabisan darah dan meninggal dunia. Pada tanggal 14 Juli, operator penyelamatan mulai mengapungkan kembali Costa Concordia dari platform yang terendam. 30 sponson tersebut masing-masing dapat memindahkan air setara sekitar 2,5 kolam renang Olimpiade dengan total sebanyak 75 kolam Olimpiade. Itu berarti sponson-sponson itu memberikan hampir 3 kali lipat daya apung untuk mengapungkan kembali kapal seberat 60.000 ton yang membutuhkan perpindahan air setara 24 kolam Olimpiade agar bisa mengapung netral. Pada tanggal 23 Juli, mereka memulai perjalanan selama 4 hari menuju pelabuhan Genoa. Penyelam menemukan bagian tubuh di bangkai kapal saat kapal itu berlabuh di pelabuhan. Pada tanggal 3 November 2014, hampir 2 tahun setelah Costa Concordia kandas, jenazah terakhir ditemukan di bangkai kapal tersebut. Sepanjang tahun 2015, kapal tersebut dibongkar dengan biaya $115 juta dan logamnya dijual sebagai besi tua. Costa Concordia berada di lepas Pulau Giglio selama hampir 2 tahun. Selama waktu itu, para pemburu souvenir menjarah kapal tersebut, mencuri mesin kasir, perhiasan, dan perabotan, karya seni, serta lonceng kapal. Ketika kapal itu menabrak batu karang, benturan tersebut mengoyak 2 lembar baja panjang dari lambung kapal. Lempengan-lempengan ini kemudian ditemukan di dasar laut, 300 kaki dari pulau utama. Termasuk kompensasi korban, pengangkatan bangkai kapal, dan pembongkaran. Total biaya dari bencana ini hampir $2 miliar, 3 kali lebih besar dari biaya pembangunannya yang sebesar $600 juta. 33 orang tewas dalam insiden tersebut, termasuk 27 penumpang, 5 anggota kru, dan 1 penyelam pengangkatan bangkai kapal. Kapten Schettino didakwa dengan pembunuhan tidak disengaja. Dalam pembelaannya, para pengacaranya berargumen bahwa kapal tersebut dikutuk karena botol sampahnya tidak pecah. Saat ini dia sedang menjalani hukuman penjara 16 tahun dan saya cukup yakin dia tidak berbagi ranjang dengan seorang penari berusia 25 tahun dari Moldova. Saat ini kapal pesiar harus melakukan latihan evakuasi wajib sebelum kapal berlayar.